Ya, halo semuanya, selamat datang di channel Dengar Komik. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita komik. Tapi sebelum mulai ke video, saya meminta maaf karena lama tidak upload video. Dikarenakan ada tugas sekolah dan tak usah banyak bacot, kita ke videonya. Menceritakan seorang pria pembunuh terkuat yang menyamar menjadi anak SMA untuk membalas dendam kematian para saudaranya yang telah mati di medan tempur. Kita diperlihatkan seorang pemuda super taksi, yaitu MC kita yang bernama Roland, yang sedang mencari penumpang. Tengah malam gini, tidak ada satupun penumpang. Sepertinya aku bisa pulang mandi lalu tidur. Ia hampir menabrak wanita yang sedang berjalan di tengah jalan. Wanita itu pun malah langsung masuk ke mobil Roland. Roland pun kaget dan berkata, "Kamu kenapa tiba-tiba muncul begitu saja? Apakah kamu tahu tindakanmu itu sangat berbahaya? Kamu juga harus pesan dulu baru naik." Tapi wanita itu pun malah menodongkan pisaunya ke leher Roland dan meminta HP Roland. "Nona, HP-ku sudah terlalu buruk, tidak ada harganya lagi." Nona itu pun berkata, "Apa maksudmu? HP-ku tidak ada baterainya." Oke, aku akan memberikannya." Orang ini sangat menyebalkan, sama sekali tidak seperti orang yang diancam, pikir wanita itu. "Halo, aku melaporkan tindakan menculikan. Namaku Lucy dan sekarang kita panggil dia Lucy. Temanku diculik. Tempat kejadian di pabrik Tua Zhang Luantan." Roland berkata, "Hei, aku tidak salah dengar kan? Kamu menodongku untuk mengamuk ke pabrik Tua Zhang Luantan." Aku hampir kencing di celana mendengarnya. "Bagus, kamu sudah mendengarkan biodataku. Malam ini aku sudah merugikanmu. Besok kamu bisa mencariku di sekolah. Harusnya kamu bilang lebih awal, karena ini demi menolong orang. Tentu saja kita harus segera bertindak." Roland pun langsung mengendarai mobilnya dengan sangat kencang. Tak lama kemudian, ia pun sampai ke tempatnya. "Kamu pelan-pelan saja," kata Roland. "Aku tidak boleh mengulur waktu. Gadis seperti kamu, apakah tidak masalah membiarkannya masuk seorang diri?" kata Roland. "Wendy, kamu ada di mana?" Dia melihat temannya yang sedang disekap. "Syukurlah, aku berhasil menemukanmu. Aku akan menolongmu." Tiba-tiba ada banyak seseorang yang datang. Benar-benar ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Sayang sekali kalian tidak cukup pintar. Karena kalian sudah datang, kalian tidak boleh pergi, kata pria yang merupakan pemimpin kelompok itu. "Gawat, ini adalah perangkap. Hehehe, aku suka gadis yang menggigit orang." Tok tok tok. "Siapa?" Roland datang dan berkata, "Sopir taksi, yo, ada barang milik penumpang yang tertinggal. Aku sengaja datang untuk mengembalikannya," kata Roland sambil memutarkan pisau yang dia bawa. Supir taksi itu, "Mengapa kamu mengikutiku ke sini? Di sini sangat berbahaya, cepat pergi," kata Lucy. "Ada yang datang lagi untuk menjemput maut, ayo serang." "Matilah kau." Tiba-tiba Roland tidak ada, dan ternyata dia ada di atasnya. "Apakah kamu mencari aku?" Dia lari ke arah sana. "Di sini." Gerakannya cepat sekali. Sudah begitu lama aku tidak salto, kepalaku agak sedikit pusing. Duduk dan istirahat sebentar lah." "Aku terlalu sombong," kata Roland. "Bocah, kamu datang dari mana? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan kami? Bukankah aku sudah bilang, aku adalah supir taksi Yo. Aku datang untuk mengembalikan barang penumpang yang tertinggal. Jangan lupa tulis penilaian yang bagus dan berikan 5 bintang untukku," kata Roland sambil menggoda. Orang ini benar-benar deh, di saat seperti ini dia masih bisa bercanda. "Cukup omong kosongnya, semua serang." Wah, singkirkan dia."
Gadis cantik, nanti kamu harus mentraktir aku makan ya. Haya, bro. Roland membenturkan kepalanya, benar-benar berisik. Dan tak lama setelah itu, semua pasukan itu pun tumbang. Beres, cepat panggil dokter. Aku kencing di celana. Orang ini sangat hebat. Apakah dia benar-benar seorang supir taksi? Sekelompok orang tidak berguna. Jangan mengira kamu bisa pergi begitu saja. Aku masih belum kalah. Bukankah kamu sangat hebat? Coba kita lihat pisaumu yang lebih cepat atau pistolku yang lebih cepat. Dan Roland pun tersenyum melihat itu. Baiklah, kebetulan aku ingin mencobanya. Matilah kau, dasar bocah sombong. Ya, teriak Lucy. Roland pun melemparkan pisaunya dan tepat mengenai di tangannya. Sakit sekali. Kamu kalah. Wah, sialan kamu. Dan Roland pun menendang barang ke arah mukanya. Wah, dia bisa berbuat seperti itu. Supir taksi itu dia sebutnya pendekar naga yang turun dari langit. Pikir Lucy. Aku menang, aku paling hebat, kata Roland. Apakah kau berhalusinasi? Tak lama kemudian banyak polisi yang berdatangan. Korbannya sudah berhasil diselamatkan, pelakunya sudah berhasil ditangkap, misi selesai. Wendy, anakku tersayang. Ayah Wendy pun datang. Papa, mama, aku di sini. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Anak baik. Korban sudah berhasil dipulangkan dengan selamat. Bawa semua pelaku yang tersisa pergi dari sini. Kalian salah menangkap orang. Aku hanyalah warga tidak berdosa yang sudah memberanikan diri untuk menolong orang. Lingkup kasus ini sangat besar, butuh penyelidikan keseluruhan, kumpulkan seluruh personel. Tidak perlu. Ketua, kalian boleh pergi, aku sendiri yang akan menyelidiki orang ini, kata orang yang berbadan kekar. Baik. Ketua datang sendiri untuk menyelidiki bocah itu, sepertinya bernasib sial. Ketua terkenal akan tinju hitamnya. Aku bertaruh 1 bungkus 9. Bocah ini tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 menit. 2 bungkus ketua akan menghabiskan dalam waktu 1 menit. Dan tiba-tiba, kakak, Anda kenapa bisa datang ke sini? Kata orang berbadan kekar itu. Aku sedang senggang, karena itu aku keluar untuk berolahraga dan melemaskan tubuh. Polisi datang tepat pada waktunya. Bergerak kalian sangat sistematis boleh juga. Ceklek dan Roll membuka burgernya sendiri. Hehe, tapi masih tidak lebih baik dari kakak. Ajarkan. Kamu tidak perlu memanggilku kakak lagi. Sekarang aku hanyalah seorang supir taksi biasa. Pulang sana, kata Roland. Scene beralih diperlihatkan Roland yang sudah selesai mandi dan melihat handphonenya. Aku sudah mendapatkan kartu pelajar SMA Zijing. Kamu tenang aja, aku pasti akan menepati janjiku padamu, pikir Roland. Scene beralih diperlihatkan sekolahan Zijing. Aku persilahkan murid baru ini untuk memperkenalkan diri. Namaku Roland. Tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Wah, tampan sekali tipeku. Jangan berbuat dariku. Dia adalah milikku. Bocah ini siapa sangat jelek sekali, kata orang yang iri kepadanya. Ternyata dia, kata Wendy dan Lucy. Apa yang perlu disombongkan? Sebentar lagi kita akan menghabisi dia. Lihat, kakak ini sebentar lagi akan menyuruh dia untuk membayar uang keamanan sebanyak 2 kali lipat. Lihat itu, dia kemari. Dan orang itu pun memalangkan kakinya untuk menjatuhkan Roland. Tapi bukannya Roland jatuh, malahan kakinya diinjak sampai kesakitan. Ada apa? Tanya guru itu. Tidak apa-apa. Kakak, kamu sangat hebat. Ya, baru datang sudah berani mencari masalah dengan Ken Liao. Kenapa? Apakah dia sangat hebat? Tidak juga, tapi
Dia didukung oleh Timmy. Dia sangat hebat. Mereka suka menodong uang keamanan dari murid-murid. Dia adalah jagoan nomor 1 di sekolahan. Dia sudah mengumpulkan begitu banyak uang keamanan. Kalau begitu mereka banyak uang ya? Oh, seharusnya begitu. Apa yang kamu ingin lakukan? Kata orang yang di samping Roland. Setelah kelas pelajaran pertama selesai, ada 2 orang yang menghampiri Roland. Hei anak baru, kamu masih belum mengerti peraturan kita di sini? Setiap orang harus membayar uang keamanan sebesar 4 juta rupiah. Kalau tidak, kamu tidak akan hidup dengan tenang, kata si rambut pirang. Tentu saja, dia mulai mencari masalah di sana. Mereka meminta uang keamanan dari murid baru itu. Murid baru itu pasti akan menuruti perkataan mereka. Hehehe. Ada drama menarik untuk ditonton, kata teman-teman Roland. Kalian sembarangan, jelas-jelas hanya perlu membayar 2 juta. Kenapa Roland harus membayar 2 kali lipatnya? Rentang, bocah seperti kamu, apakah kamu mengerti barusan dia menginjak kakiku? Dia harus membayar uang untukku berobat, bodoh. Bukankah biasanya kamu patuh, beraninya kamu beradu mulut denganku? Kata si orang yang diinjak Roland tadi. Kak Liao, kamu nyombongkan diri lagi di hadapan anak kelas ya. Kalau kamu memang hebat, buktikanlah. Cih, sejak kapan nona besar dari keluarga Zeng belajar untuk membela orang lain? Ayahmu juga tidak bisa ikut campur dalam urusan Timmy. Wendy Zeng membela murid baru itu. Apakah mereka berdua saling mengenal satu sama lain? Latar belakang keluarga Wendy Zeng sangat hebat. Sedangkan si Ken Liao didukung oleh Timmy, sehingga dia jadi begitu sombong. Roland berkata, aku katakan pada kalian ya, kalian masih muda, untuk apa mempelajari dunia mafia? Pengetahuan adalah senjata yang kuat. Bacalah lebih banyak buku, baru kamu akan mendapat pengalaman. Seperti aku ini, rajin membaca buku. Aku sudah bertekad untuk masuk program studi magister dari Universitas Jiangnan, agar orang tuaku bisa membanggakan diri di hadapan warga desaku. Hahaha, bocah, kamu salah minum obat ya. Program magister kalau kamu bisa diterima oleh universitas itu, aku akan menampar diriku sendiri, kata Ken Liao. Cukup omong kosongnya, kalau kamu tidak membayar uangnya, kamu akan merasakan sendiri akibatnya, kata Timmy. Dan kami akan membuatmu merasakan sendiri kekuatan kami. Blek. Roland menutup bukunya. Aku sudah bilang, pengetahuan lebih kuat, rasakan ini. Dan Roland memukul bukunya ke muka kedua orang itu. Ternyata itu maksudnya, kata teman-teman Roland. Murid baru itu ternyata berani memukul Timmy. Bukankah dia sangat keren? Setelah ini, habislah dia. Aku berurusan begitu keras untuk memberikan contoh yang baik. Kalian seharusnya memberikan ongkos untukku yang sudah mengajari kalian, kata Roland. Aku tahu kalian akan bertingkah seperti anjing yang mengadu kepada majikannya. Karena itu, tolong kalian beritahu kepada mereka hari ini setelah pulang sekolah, berikan seluruh uang keamanan yang sudah kalian kumpulkan kepadaku. Tidak boleh kurang sepeser pun. Dia harus memberikannya sendiri kepadaku dengan sopan. Apakah kalian mengerti? Baik-baik, kata 2 orang itu. Murid baru ini datang dan meminta balik uang keamanan. Orang ini lebih hebat dibandingkan Timmy. Darren berkata, apakah kakak ini serius? Dia tidak tunduk begitu saja kepada mereka, tapi dia benar-benar keren. Awalnya aku ingin membela dia, tapi sepertinya tidak perlu. Kenapa tidak sama dengan yang tertulis dalam naskah? Kata Lucy. Kalian sedang apa di sana? Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Apakah kalian tidak mendengarnya? Kata guru itu. Anggap saja hari ini kalian beruntung. Untuk selanjutnya, kalian harus menuruti perkataan kami. Dan Roland pun tetap diam mendengar perkataan 2 orang itu. Oke, karena ada murid baru, aku akan memperkenalkan diri.
Aku adalah guru bahasa Inggris Miranda Jun. Sekarang kita akan membahas komposisi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak seru sekali, kata Roland. Guru Jun memulai pelajaran dengan berkata, "Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini?" Para murid pun sangat kebingungan. Jangan pilih aku, asalkan tidak mendongak. Bu guru tidak akan melihatku, hehehe. Kalau sampai bertatapan dengan bu guru, aku tidak akan bisa menjawab pertanyaannya, pikir murid-murid itu. Gerak, bocah ini beraninya dia tidur di tengah pelajaran bu guru Jun. Yang cantik ini benar-benar cari mati. Bocah yang sebelumnya tidur di kelas seperti dia pulang sambil menangis. Ada drama yang menarik untuk ditonton lagi nih, kata teman-teman Roland. Sepertinya aku tidak perlu bertindak, bocah itu akan menerima ganjarannya. Dan guru Jun pun menghampiri Roland. Siapa yang menyuruhmu tidur? Bro, guru itu pun memukul Roland dengan bukunya, tapi Roland pun menghindar dan tetap tidur. Aku tidak percaya, dan Roland mengelak dengan keadaan yang sedang tidur. Dia hebat sekali, kata Lucy. Guru Jun itu pun ingin menendang Roland, tapi malah mengenai kursi. Bro, aduh, bu guru, ada apa? Kamu tidak seharusnya tidur di dalam kelas, jawab guru itu dengan bahasa Inggris. Akhirnya muncul teknik pembunuh dari bahasa Inggris. Kalau dia tidak bisa membalasnya, dia akan kena batunya, kata teman-teman Roland. Sorry, bu guru, semalam aku terlalu lelah belajar, karena itu aku tertidur di dalam kelas. Itu bukan alasan. Kalau kamu tertidur lagi, kamu belajar di luar kelas. Apa? Bu guru menyuruhku untuk pergi ke rumah janda dan mendengarkan kelas. Dan guru itu pun terlihat marah. Bu guru kalah, kata murid-murid itu. Bagaimana mungkin pelawan yang begitu jelas, bahkan aku tidak bisa menghafalkannya dengan begitu baik. Ternyata murid ini. Anggap saja cukup sampai di sini. Lain kali kamu harus mengatur waktu dengan baik. Oke. Murid baru ini memang bagaimana mungkin. Bahkan bu guru juga tidak bisa melawan Roland. Roland benar-benar terlalu hebat. Aku mau menikah denganmu. Untungnya aku sudah beberapa tahun berperang di luar negeri. Bagiku bahasa Inggris itu merupakan masalah kecil, pikir Roland. Jangan sampai aku menemukan pembuat owner lain, pikir Bu Jun. Bu guru, ini tidak adil. Dia tidur di dalam kelas. Apakah bu guru tidak peduli? Ken Liao, siapa yang mengizinkanmu untuk berbicara seperti itu padaku berdiri di luar kelas? Hah? Kring-kring, kelas berakhir dan semua murid pun keluar dari kelas. Teman-teman Timmy datang Roland. Mereka membawa banyak orang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Cepat kabur. Kamu mau kabur, jadi kamu yang bernama Roland, murid baru yang berani mencari masalah dengan Timmy. Dan video pun sampai pada akhirnya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen. Saya selaku admin dari channel ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.